Ya, seperti yang Pak Sugimin katakan, waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa ini sudah mendekati akhir tahun lagi. Ya kan kita baru merasakan bahwa kita memasuki tahun 2024. Kita melewati hari demi hari, kita melewati banyak pergumulan, kita melewati banyak kejadian, dan akhirnya kita sampai di bulan 11. Tinggal 1 bulan lagi kita selesaikan 2024, kita akan memasuki 2025. Anda sibuk setiap hari? Sibuk. Setiap hari kalau ditanya, sibuk nggak? Sibuk. Ya kan? Saya cuma mengatakan, cuma ada satu jenis orang yang tidak sibuk, yaitu orang yang sudah meninggal. Karena dia kan punya waktu lagi. Ya kan, kita yang masih hidup itu kita punya waktu. Dan malam ini kita akan berbicara tentang waktu. Ya kan, kalau kita berbicara tentang waktu, kita berbicara tentang usia. Setiap kali ulang tahun, orang menanyakan apa yang bisa kita doakan untuk Musa. Saya katakan saya lagi menghitung hari. Menghitung hari bukan cepat-cepat kepingin keluar dari GKY, enggak. Menghitung hari maksudnya masih berapa tahun lagi aku pensiun. Bukan takut pensiun, tetapi seberapa sisa hari itu apakah aku masih memakai dengan efektif dan efisien. Apa yang bisa aku karyakan di tengah-tengah kehidupan pelayanan ini. Ya kan seringkali orang nggak mau usia tua, orang tidak mau dianggap tua. Ya kan, tapi kita nggak bisa menipu diri sendiri. Kita nggak bisa menipu natur dari kehidupan manusia. Ya kan pada waktu kita melihat anak kecil, wah gemes banget, itu kulitnya masih kenyal-kenyal. Umur 20-an itu udah mulai timbul jerawatan. 30-an, aduh terkejut kok ada kerutan mulai muncul. Ya kan? Mulai 40 tahun terpaksa harus masuk salon untuk tarik benang emas. Supaya nggak jatuh, ya kan? Akhirnya terjadi apa? Suntik botox, 3 bulan sekali harus masuk ke salon. Supaya apa? Tetap terlihat awet. Tetapi kita nggak bisa pungkiri, saudara-saudaraku, usia itu semakin hari semakin datang. Itu juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Aku masih ingat pada umur 20-an di Singapura sekolah masih bisa kejar bus. Lu sekarang suruh aku kejar bus, sorry ya, nggak mampu ya, nggak bisa. Terpaksa harus pelan-pelan biarin busnya itu jalan dulu, nanti gua tunggu yang berikutnya aja. Ya kan, nggak bisa kita memungkiri usia kita. Ya kan, dulu lihat mama pakai koyo, sekarang gua juga pakai koyo. Ini kehidupan kita. Pakai kacamata, taruh di mana kita bisa lupa. Lalu buka WhatsApp, kita mau teks siapa? Apa yang mau kita lakukan ya dengan membuka HP itu? Nah seringkali itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Kita melihat kembali akan usia manusia. Pada waktu usia manusia itu dulunya itu bisa mencapai ratusan tahun. Namun seperti itu, setelah itu seperti kata Musa, bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Betul, waktu berlalu begitu cepat ya. Nah bacaan Alkitab hari ini merupakan isi doa dari Musa. Sebagaimana kita ketahui seorang pemimpin yang luar biasa, seorang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, lalu dia membawa mereka melewati 40 tahun di padang pasir, dia mengalami banyak hal. Ya kan, dia pada waktu membawa mereka keluar dengan harapan tanah Kanaan yang penuh dengan emas, yang penuh dengan susu, penuh dengan madu, dengan kesuburan tersebut, tetapi 40 tahun menderita, berjalan, melewati banyak pergumulan, sampai pada kenyataan di mana semua orang dewasa akhirnya lenyap kecuali Yosua dan Kaleb beserta anak-anak yang kalah itu masih belum juga memasuki tanah perjanjian. Nah, saudara-saudaraku, banyak pengalaman di dalam kehidupan Musa itu mengajarkan banyak hal dalam hidupnya itu sehingga dia sampai kepada satu kesimpulan. Betapa lemah dan fananya manusia di hadapan Allah. Dia katakan apa? Dia katakan engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Malam ini kita akan melihat satu ayat aja dari Mazmur 90 ya. Ayo kita buka Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita akan membahas satu ayat dari Mazmur 90 ini. Mazmur 90 ayat 12. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Saya bacakan sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara-saudaraku, dalam ayat ini Musa mengakui keterbatasan hidup manusia dan memohon kepada Tuhan untuk memberi kebijaksanaan di dalam menjalani hari-hari yang singkat dan penuh tantangan. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Saya percaya orang tua nggak pernah ngajarin kita menghitung hari. Pernah nggak diajarkan, kamu harus menghitung hari ya? Nggak pernah ya. Tetapi diajarkan apa? Berapa cuan yang udah kamu dapatkan. Menghitung uang. Ya kan, itu yang diajarkan orang tua kepada kita. Kita nggak pernah diajarkan menghitung hari. Mungkin kita akan pertanyakan, kenapa sih menghitung hari gitu ya? Nah, tetapi Musa malam ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menghitung hari-hari. Nah, apa sih maknanya menghitung hari-hari? Nah, frasa ini menunjukkan akan satu kesadaran, akan satu keterbatasan dari kefanaan hidup manusia. Kita bisa hidup berapa lama? Kita tidak tahu. Seminggu yang lalu saya mendapatkan kabar teman dari Medan, umur 51 tahun meninggal. Siapa yang bisa memprediksi hidup manusia? Ya kan, nggak bisa. Aku besuk seorang jemaat 90 tahun. Masih sehat. Siapa yang bisa memprediksi? Nggak bisa. Kita nggak bisa memprediksikan kapan kita dipanggil pulang. Nggak bisa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa semua itu ada keterbatasannya. Ya kan? Walaupun kita nggak bisa memprediksi kapan, tetapi satu hari, satu saat itu akan terjadi. Kapan? Kita nggak tahu. Nah, tetapi Musa memohon kepada Tuhan agar dia dan umatnya menyadari betapa singkatnya yang mereka miliki di dunia ini. Akhirnya dia katakan menghitung hari, berarti kita diajak untuk merenungkan kembali, menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara-saudaraku, kita menghitung harinya. Kita menghargai hari-hari kita nggak? Ataukah kita melewati hari-hari demi hari itu ya berlalu begitu saja? Nah, aku masih ingat pertama kali aku datang ke GKI Pluit. Ya kan, kirain cuma datang berapa tahun aja ya. Tak terasa 10 tahun saudara-saudaraku. Ya kan, ini tahun ke-10. Nah, menghitung hari. Apakah kita pernah menghitung hari enggak? Saya katakan seringkali kita juga nggak menghitung hari. Karena kita menganggap, take granted bahwa hari-hari kita akan lewati itu selamanya itu dalam keadaan baik. So kita bayangkan kalau kita seseorang memiliki sejumlah uang yang terbatas. Ketika dia sadar bahwa uang yang dia miliki itu terbatas, maka dia akan lebih hati-hati dan bijak di dalam menggunakan uang itu. Dia pasti akan memprioritaskan kebutuhan apa yang paling penting dan tidak boros dengan uangnya itu. Begitu juga dengan waktu kita. Hidup kita di dunia ini tidak abadi dan setiap hari yang kita miliki adalah jumlah waktu yang semakin berkurang. Tidak ada yang abadi, kecuali lausa abadi aja. Kekal. Kita tidak abadi. Ya kan, menghitung hari menyadari bahwa hidup kita itu terbatas, sehingga kita harus menggunakannya dengan bijak. Sama seperti kita menggunakan uang yang terbatas itu. Menghitung hari itu berarti kita menghargai setiap hari sebagai pemberian dari Tuhan. Nah saudara-saudaraku, setiap pagi kita bangun, apakah kita menghargai hari yang Tuhan berikan buat kita? Setiap pagi kita bangun, kita cari Tuhan dulu nggak? Siapa yang kita cari? HP. Siapa yang teks aku? Ada masuk apa ke dalam HP-ku itu? Ya kan kita cari bukan Tuhan. Yang kita cari itu bukan bersyukur kepada Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, berapa orang yang tidur sampai pagi udah gak bangun lagi. Salah satunya papaku. Dan saya bersyukur dia meninggal, dipanggil pulang dengan tenang sekali. Jam 3 malam, tengah malam, melihat dia masih tidur dengan nyenyak. Jam 6 pagi, dia sudah terlentang pulang ke rumah Bapa di surga. Ya kan? Sepatah kata pun dia gak berbicara kepada kamu. Tetapi dia pulang dengan enak-enaknya.
Nah inilah menghitung hari saudara-saudaraku. Ya kan makna menghitung hari itu berarti kita harus sadar bahwa hari-hari kita itu terbatas. Pada waktu kita sadar akan hari-hari kita terbatas itu, ya kan ini balik lagi kepada konteksnya Mazmur 90 itu, bahwa kita berbicara melihat kefanaan kita dan melihat kepada kekekalan Tuhan. Hidup ini mungkin bagi kita puluhan tahun, ya kan sudah berapa tahun kita lewatin? Aku udah 50-an tahun aku lewati hidup aku. Berapa tahun lagi kita nggak tahu. Nah pada waktu kita masih menyia-nyiakan hidup kita masih menyia-nyiakan waktu yang ada di hadapan kita. Itu betul-betul mubazir. Apakah karya kita di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Seberapa banyak yang kita habiskan dengan sia-sia? Nah saudara-saudaraku, ini mengajarkan kita untuk apa? Yang kedua yaitu untuk tidak menunda hal-hal yang penting. Menunda hal-hal yang penting bukan, wah usahaku gue harus cepat-cepat supaya Tuhan dapat uang banyak. Bukan cuma sekedar itu saja. Tetapi bagaimana kita di dalam kehidupan kita memperbaiki hubungan kita. Seperti malam ini kita bisa berkumpul, kita bersatu di dalam doa. Ini kesempatan yang tidak mungkin akan datang kedua kalinya. Aan duduk di sini. Mungkin minggu depan Aan duduk di tempat lain. Ya kan? Nah itu berbeda lagi. Nah itu mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan. Yaitu seperti kita memperbaiki hubungan dengan orang lain. Seperti kita memaafkan orang lain. Seperti kita mengambil langkah di dalam iman. Seringkali kita dipanggil untuk pelayanan, kita seringkali mengatakan, aduh jangan dulu ya, gue belum ada waktu ya. Ya kan? Seberapa banyak orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja? Paling enggak cuma 20% doang. Dan lu lagi. Ulang terus. Yang 80% kemana? Seberapa banyak orang yang datang ke doa? Ya kan? Kita nggak menganggap itu penting, karena kita apa? Kita diajarkan untuk hidup untuk memenuhi kebutuhan kita duluan. Kita bukan hidup untuk menghitung hari. Tetapi Musa mengajarkan kita menghitung hari. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk menghitung hari-hari kita. Nah saudara-saudaraku, menghitung hari-hari kita bukan cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apa yang gua planningkan, apa yang gua agendakan. Ya kan, tahun depan semua jadwal-jadwal sudah penuh. Seperti yang Coach Sugiman tadi katakan, Januari, Februari, apa-apa semuanya kita udah agendakan. Bukan cuma sekedar itu, tetapi apakah kita melakukan itu dengan efektif untuk Tuhan. Sampai kepada satu tahap pemahaman bahwa waktu itu nggak akan terulang. Nah saudara-saudaraku, bayangkan sebuah jam pasir dengan pasir yang terus menetes dari bagian atas ke bawah. Setiap butiran pasir yang jatuh itu mewakili waktu yang telah berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Kita sering hidup seolah-olah waktu kita tidak terbatas. Ya kan? Mazmur 90 ayat 12 ini mengingatkan kita bahwa jam pasir hidup kita satu hari akan habis. Setiap hari yang berlalu adalah butiran pasir yang hilang dan tidak akan kembali lagi. Tetapi manusia tidak mau mengakui itu. Manusia apa? Kepingin hidup panjang umur. Dari kerajaan China. Ya kan? Kaisar itu kepingin hidup lama, hidup abadi, hidup kekal. Dia utus semua tapi pergi ke seluruh dunia cari Changsen Pulau Teyao. Supaya apa? Supaya dia hidup abadi. Tetapi obat itu tidak pernah ada. Tabib-tabib itu nggak berani kembali. Karena kalau kembali akan dibunuh. Akhirnya kaisar itu sampai hari terakhirnya dia juga meninggal. Ya kan? Nah itu kesadarannya harus kita terima. Satu hari kita akan pulang. Satu hari. Kapan kita tidak tahu. Dan itu selalu mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari kita. Untuk selalu efektif di dalam hari-hari kita. Kita nggak bisa katakan, wah aku masih muda, nggak apa-apa. Waktu kematian itu kalau sudah 90 tahun, sudah 80 tahun, sudah ujur, sudah penyakitan, nah itu baru dekat kematian. Tapi satu hal saudara-saudaraku, kematian tidak memandang umur. Kapan kita pergi? Kita tidak tahu. Itu yang pertama, menghitung hari.
Lalu yang kedua yang kita lihat lagi. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa sih maksudnya hati yang bijaksana? Ya, kan? Kita bisa belajar banyak hal, kita bisa banyak baca buku, kita bisa Google semuanya. Di zaman sekarang di Google mengajari kita banyak hal. Tetapi apa yang diajarkan itu adalah tentang pengetahuan, yang diajarkan itu adalah kepintaran. Tetapi kalau untuk belajar untuk bijaksana, itu kita harus minta kepada Tuhan. Hati yang bijaksana adalah hati yang mampu memahami tujuan hidup yang sebenarnya, menghargai nilai setiap hari, dan mengambil keputusan yang baik berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kita diciptakan itu penuh dengan tujuan. Tujuan hidup kamu beda dengan tujuan hidup aku pada waktu penciptaan itu. Setiap orang diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Walaupun Anda seorang ibu rumah tangga, Anda pun diciptakan oleh Tuhan, bukan cuma sekedar, oh ya jadi istrinya Joseph deh. Ya kan, jadi ibu rumah tangga, besarin anak-anak, sudah selesai. Enggak. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan setiap hari. Di dalam kehidupan setiap orang. Masalahnya apakah kita mencari apa sih tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kita? Pakai otak kita sendiri kita nggak bisa memikirkan. Karena kemampuan pemikiran kita itu terbatas. Ya kan? Apa tujuan penciptaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang paling mendasar yaitu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan? Saudara-saudaraku, pada waktu kita memohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana, kita menjalani hidup dengan bijaksana. Menjalani hidup dengan bijaksana berarti kita harus menggunakan waktu dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal. Hidup Anda untuk siapa? Mungkin Anda mengatakan, wah hidup aku untuk keluargaku. Hidup aku pergi kerja untuk menghidupi keluargaku dengan berkecukupan. Saya bisa menyenangkan hati istriku, bisa mengenyangkan anak-anakku, bisa membawa mereka itu sekolah sampai ke setinggi-tingginya. Itu yang semua kebutuhan-kebutuhan tercukupi. Nah saudara-saudaraku, apakah itu sudah cukup? Itu sementara doang, itu fana. Yang kekal itu apa? Apakah engkau sudah menanamkan hidupmu di dalam firman Tuhan? Apakah engkau sudah membawa orang-orang di sekelilingmu untuk melihat kepada Tuhan? Seringkali kita membawa orang untuk melihat siapa? Melihat kepada diri kita. Pencapaian aku, kemampuan aku, kepintaran aku, kehebatan aku. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Kita nggak pernah membawa orang untuk melihat kepada kehebatan Tuhan. Seringkali saya katakan pada waktu Anda keluar dari gedung gereja, Anda melihat bunga yang cantik. Apa yang Anda pikirin? Wih, bunga itu cantik loh ya. Boleh nggak gua petik pulang? Gua taruh di pot bunga di ruang tamuku. Ibu-ibu, kalau melihat sayur yang cantik, yang segar di pasar, apa yang kamu pikirin? Beli. Apa? Masak apa? Oke. Masak apa? Lalu apa lagi? Seringkali kita yang dipikirkan itu apa? Masak apa? Beli. Ini bisa membuat sayur apa? Ini bisa menyenangkan suamiku. Ini buat anak-anakku enak gitu ya. Benar ya? Itu nggak salah sih. Ya kan? Tetapi pernah nggak kita terpikirkan, wah ini sayur ini segar-segar. Tuhan begitu baik ya. Kasih kita makanan yang begitu segar. Nah itu loh. Pada waktu kita menikmati semangkok apa? Noodle. Semangkok ronde, oke lah, ronde don gitu ya. Nah, apa yang kita pikirkan? Rondenya enak. Di dalamnya ada kacang. Kuahnya penuh dengan jahe. Benar ya? Ya kan? Itu yang kita pikirkan dulu ya. Tetapi pernahkah kita terpikirkan bahwa orang yang memasak ronde itu luar biasa sekali. Tuhan kasih otak yang begitu pintar untuk bisa bikin ronde yang segitu enak. Nah kan ini kehidupan kita tariknya itu semuanya kepada Tuhan. Ini yang bersifat kekekalan.
Yang kita pikirkan itu cuma apa? Sehari-hari. Yang kita pikirkan itu cuma yang dipandang mata. Yang kita pikirkan itu cuma mengenyangkan aku, membuat aku senang, memenuhi kebutuhanku, memenuhi seleraku. Tetapi kita tidak pernah melihat bahwa itu semuanya adalah berkat Tuhan. Kita nggak pernah melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah dan kita connect-nya kepada Tuhan. Yang kita pikirkan adalah apa? Bagaimana memuaskan aku dulu. Nah, saudara-saudaraku, Musa mengajarin kita untuk memohon hidup dengan bijaksana. Hidup dengan menghitung hari. Supaya kita nggak sia-siakan hari-hari kita. Ya kan, Musa sadar bahwa kebijaksanaan itu yang sejati itu berasal dari Tuhan. Dengan memohon hati yang bijaksana, dia meminta Tuhan untuk menolong kita membuat pilihan yang benar. Menghargai waktu yang diberikan. Dan hidup sesuai dengan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Orang mengatakan, Musa kenapa selibat? Seringkali aku seloroh. Ya udah di sale punya laku mau gimana. Ya kan udah dikasih payung, jam dinding, kaos. Udah gratis, masih tetap nggak laku. Nah saudara-saudaraku, saya belajar sampai satu tahap. Kamu selibat, itu untuk Tuhan. Bukan karena kamu tidak mencari pasangan, bukan karena kamu tidak punya jodoh, bukan karena ini dan itu. Tetapi kalau Tuhan tetapkan kamu untuk selibat, itu selibat hidup untuk Tuhan. Dan hidupmu adalah untuk Tuhan. Sampai kepada satu tahap bahwa engkau adalah milik Tuhan, engkau dari Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Nah saudara-saudaraku, hal yang simpel yang paling kita praktekkan. Saya juga mempelajari hal ini dan saya mempraktekkan dalam kehidupan kita. Di kehidupan aku, bukan kita. Aku ya, pribadi. Makan enak. Suka nggak makan enak? Suka dong, ya kan? Suka coba. Coba makan ini dan makan itu. Tetapi saya belajar. Makan enak boleh. Tapi makan enak itu untuk Tuhan. Maksudnya gini loh. Kalau dulu makan enak, ya makanlah. Ya kan? Yang udah ada gula pun, nggak apa-apa lah, mandi sedikit nggak apa-apa, ya kan? Udah gendut, nggak apa-apa lah, makan lebih dikit, besok baru diet. Besok-besoknya itu nggak pernah berhenti. Ya kan, nggak pernah sampai-sampainya. Nah, tetapi pada waktu kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan. Ya kita belajar untuk secukupnya. Bahkan sebenarnya itu udah berlebih lagi. Ya kan, akhirnya aku belajar untuk diet untuk Tuhan. Bukan diet untuk aku. Ya kan? Diet karena untuk Tuhan. Nah, hidupku dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita menghitung hari-hari kita itu, kita belajar bagaimana kita memanage waktu kita dengan baik. Bagaimana kita menghargai waktu kita. Ya, kebersamaan antara suami istri di rumah itu waktu yang betul-betul yang Anda nikmati, yang Tuhan berikan. Itu waktu yang bernilai, yang mungkin besok tidak akan duduk bersama di jam yang sama dengan situasi yang sama. Ya kan, tidak akan terjadi. Tetapi pada Tuhan Anda bisa mengalami hal itu. Anda merasakan Tuhan ada bersama dengan kalian. Nah, bagaimana time managementnya itu? Nah, itu bijaksananya itu datang dari mana? Datang dari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, seorang petani memiliki ladang yang terbatas. Dan waktu yang terbatas untuk menanam, untuk merawat, untuk memanen. Dengan keterbatasan itu dia harus bijak memilih bibit terbaik. Dan merawat ladangnya dengan tekun agar hasilnya maksimal. Nah, kalau dia tidak memanage dengan baik, maka bibit yang ya pokoknya aku beli ya sudah, gua sebarkan, gua tanam suka-suka aku. Ya kan pada waktu musimnya nggak cocok, tanaman gagal gimana? Nah ini kan berarti dia nggak bijaksana di dalam memilih benih, memilih waktu untuk menanam, memilih bagaimana menjaga supaya hasilnya maksimal. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita dikasih waktu, dikasih kesempatan, tetapi kalau kita tidak memanage dengan baik, maka hal-hal yang baik itu tidak akan pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa aku sakit? Tuhan kenapa aku ini? Tuhan kenapa ini dan itu? Padahal Tuhan katakan, aku memberikan semuanya itu untuk kebaikanmu. Aku tidak pernah mencelakakan kamu. Aku memberikan hal-hal yang indah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kalian. Tetapi apakah Anda melakukan ataupun menjalani hidup Anda itu dengan bijak di dalam kehidupan?
di dalam pimpinan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, dokter mengatakan kepada saya, kamu ada diabetes itu karena kamu gendut. Kamu nggak ada keturunan diabetes, tetapi karena gendut itu akibat siapa? Ya akibat sendiri. Tuhan tidak pernah mengajarkan, lu harus hidup gendut ya. Lu harus hidup dengan belly yang gede ya. Enggak. Tetapi bagaimana kita memanage waktu kita, memanage kehidupan kita, memanage apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Akhirnya kesehatan itu kita dapatkan kembali. Nah inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saudara-saudaraku. Hal-hal yang bernilai kekal itu yang harus kita pikirkan. Ya kan, kita harus memanfaatkan waktu yang kita miliki itu untuk menanam kebaikan, untuk menanam kebajikan, untuk menanam di dalam pelayanan yang betul-betul memuliakan Tuhan. Dan kita harus memohon hati yang bijaksana kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa yang penting yang kita tanam di dalam hidup itu betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Nah saudara-saudaraku, bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ayat ini, ya kan? Ayat ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya? Yaitu yang pertama, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan waktu kita. Menghitung hari-hari kita berarti dengan kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita melayani, ayo kita layani dengan baik. Hari ini Tuhan izinkan kita untuk melakukan banyak hal, kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk mencari nama baik kita. Bukan untuk meninggikan kita, wah aku bisa loh, aku mampu loh. Enggak, Tuhan kalau hari ini mengatakan, gua pilih orang lain. Kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi setiap hari itu yang Tuhan berikan itu kita harus hargai. Pada waktu Tuhan kasih kesempatan untuk melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hati. Kalau Tuhan mengizinkan kita untuk PI, kita harus melakukan PI dengan baik. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama ya, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang kedua, menjalani hidup dengan tujuan yang jelas. Kamu hidup untuk siapa? Kamu hidup untuk Tuhan. Kamu bukan hidup untuk cuma untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Enggak. Tapi yang tujuan utamanya itu yaitu hidup untuk Tuhan. Yaitu untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan Anda. Kalau Anda seorang suami, Anda menjaga istri dengan baik, Anda menjaga keluarga dengan baik, itu untuk Tuhan. Bukan untuk menunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa, saya seorang suami yang baik. Enggak. Anda melakukannya untuk Tuhan. Pada waktu istri-istri masak makanan yang enak, Anda lakukan untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, memprioritaskan apa yang benar-benar penting di dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak jalani hari-hari kita dengan sia-sia. Nah, saudara-saudaraku, pada waktu kita memikirkan dari pagi sampai sekarang, apakah kita hidup dengan efektif? Kita evaluasi diri kita sendiri setiap malam. Apakah saya sudah melakukan hal-hal yang efektif di dalam kehidupan ini? Ya kan? Apakah hubungan aku dengan keluarga sudah baik? Apakah hubungan aku dengan komunitas gereja baik? Apakah saya sudah melayani dengan baik? Nah, ini mendorong kita untuk meninggalkan hal-hal yang kurang berguna, sia-sia, lalu wasting our time. Nah, saudara-saudaraku, mungkin semakin tua kita semakin berpikir, apa sih fokusnya kita di dalam kehidupan ini? Mungkin pada waktu kita umur 20-an kita nggak memikirkan itu, yang kita lakukan adalah semua kita mau lakukan. Mungkin 30-40 tahun kita mulai berpikir satu hal, ya kan? Tapi Basuki semakin bertambah usia, semakin kita cuma mau fokus apa yang Tuhan inginkan aku lakukan. Semakin membawa kita kesadaran bahwa saya nggak bisa melakukan merangkul semuanya itu dengan satu sendiri, nggak bisa. Tetapi kalau Tuhan ingin kita fokus kepada satu sisi, kita lakukan. Nah saudara-saudaraku, Mazmur 90 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan keterbatasan waktu dan untuk memohon kebijaksanaan dari Tuhan di dalam menjalani hidup. Hidup yang bijaksana adalah hidup yang penuh dengan rasa syukur, hidup yang penuh dengan tanggung jawab untuk kehidupan ini, dan fokus pada tujuan kekal. Kita bukan untuk hidup untuk sementara di dunia ini, kita hidup untuk tujuan kekal kita. Satu hari kita akan ketemu Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini. Nah saudara-saudaraku, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan itu membantu kita menjalani hidup dengan cara positif. Dengan cara yang menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan.
Ada satu cerita sebagai penutupnya. Ya, ada satu legenda tentang seorang pedagang kaya di kota Baghdad, ya, di Timur Tengah ya, Baghdad. Lalu suatu hari ia mengirimkan pembantunya itu ke pasar. Dan di pasar itu pembantunya itu bertemu dengan seorang wanita berjubah hitam panjang yang bernama Kematian. Lalu melihat kematian itu dia sedemikian takut, dia lari kembali ke rumah majikannya. Sesampainya di rumah ia menceritakan kepada tuannya bahwa ia bertemu dengan kematian di pasar. Dia sangat takut sekali. Ia begitu ketakutan dan memohon agar tuannya mengizinkan dia untuk pindah ke kota lain. Kasih aku sejumlah duit, aku pergi. Karena aku ketemu dengan kematian, aku takut sekali. Supaya aku bisa bersembunyi di satu kota yang namanya Samarah. Lalu tuannya pun mengizinkan, oke, dia kasih uang kepada pembantunya itu, dia kirim pembantunya itu ke Samarah. Lalu ketika pembantunya itu sudah pergi, tuannya ini pergi ke pasar untuk menemui kematian. Dan dia tanya kepada kematian itu, kenapa kamu menakut-nakuti pembantu aku? Kematian itu menjawab, aku tidak menakut-nakuti dia. Bahkan aku sendiri juga kaget kenapa bisa ketemu dia di pasar. Padahal aku sudah memiliki janji untuk bertemu dengan pembantumu itu malam hari ini di Samarah. Nah saudara-saudaraku, kita bisa meramalkan hidup kita? Tidak bisa. Ya kan? Pada waktu kita berbicara kematian, kita tidak bisa bersembunyi dari kematian. Kita tidak bisa mengatakan tunda dulu Tuhan ya, tunda dulu. Ya sogok dikit deh Tuhan, supaya aku bisa melakukan lebih banyak lagi. Gak bisa, Tuhan katakan pulang ya pulang. Ya kan bila waktunya tiba Tuhan memanggil kita, tak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Banyak orang ketika berhadapan dengan kematian akan mengubah prioritas. Yang penting menjadi tidak penting, yang tidak penting menjadi penting. Karena dia baru merasa sadar bahwa waktunya udah habis. Gitu ya. Nah sekali lagi pemazmur berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara-saudaraku, Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak terlalu fokus kepada hal-hal duniawi. Tetapi mari kita fokus kepada hidup kita itu kepada Kristus yang memanggil kita. Tuhan yang memberikan hidup kita, Tuhan yang mengelola hidup kita, dan Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Ketika hidup itu membawa Anda mengalami duka cita, jangan meratapi duka cita itu, tetapi live beyond it. Do not be bound by it. Jangan terikat dengan kedukaan itu, tetapi hiduplah lebih daripada kedukaan itu. Anda melihat di depan itu ada jalan keluar. Pada waktu kita penuh dengan kegembiraan, pada waktu kita mengalami kesuksesan, jangan sampai mabuk dan terhanyut di dalam kesuksesan itu. Ya kan? Jangan kita melupakan Tuhan sampai fokusnya kepada material yang kita dapatkan. Kita lupakan Tuhan dan kita fokus kepada kesuksesan itu. Jangan saudara-saudaraku. Ya kan? Jangan materi itu mengikat hidup kita. Tetapi hiduplah untuk Tuhan. Karena kita sebenarnya datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kembali lagi kepada Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati kita, bukan untuk mengenyangkan perut kita, bukan untuk memenuhi selera, my taste, my needs, ya kan? My desire, no. Tetapi hiduplah untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tariknya kepada Tuhan. Sehingga hari-hari kita berarti di dalam Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan hari-hari kita. Mari kita berdoa.